Saudara, tanggal 22 April 2024 bisa dibilang ini menjadi sebuah sejarah baru begitu ya bagi Indonesia untuk beberapa tahun ke depan karena memang MK sudah meniup peluit panjang begitu ya, dalam tanda kutip di babak akhir pemilu 2024 untuk di Pilpresnya. Tetapi sejarah baru juga tercipta ketika di sengketa Pilpres kemarin ada 3 hakim yang menyatakan dissenting opinion. Nah, apa sebetulnya dissenting opinion itu dan apa signifikansinya kehadiran dari dissenting opinion dan ketika itu menjadi perdana di sengketa Pilpres 2024, apa artinya? Saya coba akan diskusikan dengan Prof. Juanda yang merupakan Guru Besar Hukum Tata Negara. Prof. Juanda, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik, Apa kabar, Alhamdulillah. Mas? Baik, Prof. Juanda, terima kasih sudah berkenan gabung ini. Prof, sebelum kita bahas spesifik soal perdananya dissenting opinion di sengketa Pilpres, mungkin bisa dikasih pencerahan juga nih buat saya dan juga mungkin para penyimak kita pada kali ini. Apa sih sebetulnya dissenting opinion itu, Prof? Ya, secara akademik, secara umum, makna dari dissenting opinion itu adalah sebuah pandangan hukum yang tentu di wilayah peradilan, dalam hal ini apakah peradilan umum misalnya, apakah peradilan khusus seperti ini, Mahkamah Konstitusi, itu ada hakimnya yang berpendapat berbeda dengan hakim yang lain, ya, yang tentunya secara substansi dan secara argumentasi berbeda dengan putusan yang ada. Nah, perbedaan seperti ini memang dibenarkan dalam sistem peradilan kita, sehingga ini memperlihatkan bahwa di dalam hakim itu mengambil sebuah sikap dalam proses pengambilan keputusan secara individu, ya, kalau memang seseorang itu berpendapat berbeda dengan yang lain, khususnya yang dominan dari putusan itu, maka diberi hak untuk berbeda pandangan. Nah, berbeda argumentasi. Nah, di sini memperlihatkan bahwa hakim itu benar-benar ya merdeka, bebas dari intervensi siapapun, termasuk teman sejawat. Nah, oleh karena itu kalau itu terjadi, ya, perbedaan itu, maka masyarakat juga diberitahu apa dan mengapa hakim atau beberapa hakim itu berbeda pandangan. Nah, itu yang dimaksud dissenting, pandangan-pandangan hukum atau pertimbangan-pertimbangan, alasan-alasan hukum kenapa hakim itu berbeda sikap dalam Oke. sebuah putusan. Nah, menjadi pertanyaan begini, Prof. Juanda, bahwa ketika itu memang sikap yang berbeda dari beberapa hakim ketimbang putusan mayoritas begitu ya. Ini kan berarti tidak bisa mengubah putusan itu. Lantas seberapa atau signifikansinya apa sih kehadiran dari dissenting opinion menurut Prof. Ya, Juanda? dissenting opinion itu adalah sebenarnya tidak merubah eh, hakikat dan daya berlaku dari putusan tersebut. Nah, karena dia, kalau kita lihat secara angka, dia adalah minoritas dari hakim yang mengambil keputusan, sehingga itulah menjadi sebuah putusan majelis hakim. Sehingga kalau saya melihat dissenting opinion itu adalah memang mendeskripsikan dalam sebuah peradilan dalam kerangka menghadirkan katakanlah kebenaran dan keadilan itu, eh, eh, mereka terbuka untuk umum, untuk disampaikan kepada masyarakat luas, bahwa sebenarnya tidak semua dalam pengambilan putusan itu hakim bulat utuh sepakat. Nah, di sini memperlihatkan ada
dan kebebasan, kemandirian hakim di dalam mengambil sebuah putusan yang dilakukan, apakah itu nanti pasti secara umum itu ya di sebuah peradilan. Nah, kemarin itu kan berkaitan dengan pilpres, sengketa hasil presiden ya. Ya, Tentu ini betul. masyarakat tahu, oh ternyata ada yang menganggap bahwa permohonan pemohon itu layak untuk dikabulkan dengan argumentasi Hmm, argumentasi yang mereka sampaikan ya. Nah, tidak semua rupanya dari 8 hakim itu sependapat bulat begitu ya. menolak menolak Hmm, atau menerima, katakanlah, atau hmm, mengabulkan. Nah, tergantung pada substansi apakah dikabulkan atau ditolak dari putusan oke, itu. Disitulah saya melihat diberikan kebebasan kemandirian hakim untuk berbeda pandangan dan sikap. Nah, oke. namun demikian, Mhm. ketika itu dilakukan dissenting opinion, maka hakim yang melakukan dissenting opinion tetap harus menerima yang lebih lebih dominan atau lebih Dominan. besar. Dia juga tidak bisa memaksa, kecuali kemarin misalnya kalau yang berkaitan dengan sengketa hasil pilpres kemarin, misalnya dari 8 itu terjadi 4-4 sama, maka Hmm, tentu yang menentukan di mana posisi ketua sidang, di mhm. mana sikap ketua sidang berada, apakah dia berpihak kepada yang 3 menjadi 4 atau yang kemarin akhirnya menjadi 5 yang Hmm. menolak permohonan. Itulah apa namanya eksistensi dari dissenting opinion itu. Oke, Prof. Juanda, kalau kita kemarin mendengar apa yang disampaikan oleh Prof. Mahfud MD mengatakan bahwa ini perdana nih di sengketa Pilpres ada dissenting opinion sejak pemilu 2004 sampai dengan 2024 ini yang pertama. Apa artinya menurut Prof. Juanda ketika ini perdana ada di sengketa Pilpres? Iya, artinya selama ini untuk pilpres itu eh, dibuktikan tidak ada dissenting opinion, artinya dihindari, katakanlah, karena ini menyangkut sebuah soal kepemimpinan uh, yang paling tinggi secara uh, eksekutif, leader di Indonesia ya, paling tinggi di bidang eksekutif seperti pilpres ini, sedapat mungkin dalam praktek ya itu bulat, hakimnya itu berpendapat apakah dikabulkan secara bulat atau tidak, jadi secara aklamasi. Nah, tapi pada saat Pilpres 2024 ternyata itu tidak bisa dilakukan bulat itu. Nah, artinya begitu nampak bahwa dalam pengambilan putusan kemarin itu para hakim itu memang benar-benar tidak bisa dipaksa oleh salah satu pihak untuk masuk ke dalam pihak-pihaknya atau pada kubunya misalnya. Nah, ini artinya karena ini menyangkut sebuah sikap dan apa kemandiran hakim menilai permohonan pemohon ini secara mandiri gitu. Oleh karena Oke. itu eh, sehingga ya terjadilah dissenting opinion karena tidak terdapat satu sikap aklamasi. Oke, apakah ini bisa dimaknai juga sebegitu peliknya kah sengketa Pilpres 2024 ini sehingga eh, tidak bisa kedelapan hakim itu bulat sehingga memaksa ada 3 hakim yang mengatakan atau memiliki opini yang berbeda, putusan yang berpandangan yang berbeda. Ya pelik, mendasar dan sangat prinsipil ya, karena ini menyangkut soal kepentingan pemimpin bangsa ke depan 5 tahun ke depan, sehingga eh, merupakan sebuah deskripsi bahwa hakim-hakim yang berpaham kepada soal
positivistik, legalistik, formalistik itu menolak permohonan pemohon secara keseluruhan ya. Nah, tetapi pandangan lain yang lebih mendasar menurut saya adalah bagaimana melihat tidak hanya numerik angka-angka atau secara formalistik, itu tiga hakim itu memandang bahwa begitu pentingnya menilai, mengkaji persoalan ini dari substantif, solutif kata Prof. Arif Hidayat ini, kemudian progresif. Jadi yang penting mereka bagaimana mempertanggungjawabkan wewenang, fungsi dan tanggung jawabnya sebagai hakim tidak hanya kepada bangsa tetapi kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Maka bagaimanapun pelik atau mendasarnya persoalan itu terjadi dalam rapat permusyawaratan hakim sebelum ini, maka ya mereka menyatakan oke, tidak ada masalah kita berbeda pandangan, tetapi ketika berbeda pandangan kami katakanlah minoritas, maka dasar itu juga ya dengan legowo hakim yang di situ mungkin harus mengakui atau katakanlah dengan terpaksa saya katakan ya ikut putusan yang seperti itu. Oke. Tadi Prof. Juanda bilang bahwa diupayakan ketika di sengketa Pilpres ini diupayakan hakim-hakim itu bulat suara ini senada seperti yang disampaikan oleh Prof. Mahfud MD kemarin sore nih, Prof. Juanda. Apakah ada aturan secara tertulis yang mengatur hal itu bahwa untuk dalam konteks jabatan seseorang, apalagi ini adalah presiden dan wakil presiden, para hakim harus bulat, ada aturan seperti itu atau ini unwritten legal saja, sebuah kesepakatan saja antar hakim? Tidak ada. Kan kalau dan kan sudah memang ada sebuah prinsip ya di dalam undang-undang kekuasaan kehakiman, termasuk dalam peradilan Mahkamah Konstitusi itu hakim kan diberi kebebasan, kemerdekaan, kemandirian. Jadi tidak boleh ada sebuah regulasi yang menyatakan bahwa dalam pengambilan putusan itu harus bulat. Tetapi memang diprioritaskan, diupayakan untuk bulat. Tetapi ketika tidak bisa bulat, maka terpaksa dissenting opinion. Jadi memang sebagai budaya dan mekanisme bagaimana pengambilan keputusan ala Pancasila adalah musyawarah mufakat, itu memang dikedepankan. Tetapi tidak bisa itu ketika itu tidak bisa dilakukan, musyawarah mufakat itu tidak bisa, maka ya dengan sangat terpaksa mekanisme voting, mekanisme dengan dissenting opinion itu dibenarkan. Nah, artinya dissenting opinion ini menunjukkan bahwa soal Pilpres ini adalah memang benar-benar urgent, benar-benar penting, benar-benar mendasar ya, sehingga diberi kebebasan kepada individu hakim itu untuk menilai sesuai dengan hati nuraninya, sesuai dengan pikirannya. Nah, sehingga dengan demikianlah tentu yang tidak bisa masuk pada satu kelompok dengan berbeda pandangan merasa puas, merasa mereka menunjukkan kepada bangsa ini, wah kami berpendapat lain, soal kami kalah, sikap kami tidak diterima, itu soal dia masyarakat ini. Ternyata ya tentu di masyarakat itu kan termasuk di kalangan akademisi yang lebih tahu soal bagaimana ya prinsip-prinsip substansi dari sengketa hasil Pilpres ini, ya melihat oh ternyata masih ada hakim yang berpandangan tidak hanya formalistik, positivistis, legalistik, tetapi ada yang berpaham bersikap substantif ya progresif misalnya. Nah, ini akhirnya ya masyarakatlah yang menilai dari putusan ini. Tapi bagaimanapun ya eksistensi dari putusan ini
Kalau sudah diucapkan, maka suka tidak suka, adil tidak adil dianggap oleh yang tidak adil, ya maka wajib kita terima demi ya keberlangsungan 5 tahun ke depan pemimpin kita, daripada gontok-gontokan atau Betul. ada peradilan jalanan. Nah, maka saatnya sekaligus saya sampaikan sekarang, ketika yang terpilih dan menang menjadi pilpres dan wapres, maka kita challenge supaya beliau itu tidak hanya adalah presidennya, pendukungnya saja, tetapi sudah saatnya beliau tidak hanya lip service saja, tapi buktikan. Ya, misalnya contoh ya, di Aceh dan Sumatera Barat, Prabowo ini adalah kalah. Nah, nanti pada waktunya nanti dalam kebijakan program itu tidak boleh diskriminatif. Ya, artinya, oh ini tempat saya kalah, tidak boleh. Bahkan kalau bisa diberi sebuah kebijakan yang lebih atau paling tidak sama dengan daerah-daerah sesuai dengan program dan kebijakannya pada saatnya nanti. Oke, suka tidak suka, putusan MK adalah putusan yang final dan mengikat, begitu harus Ya, diterima oleh semua pihak. Prof Juanda, terakhir, kalau di diskusi kita sebelumnya, Prof, pekan lalu mungkin Prof Juanda juga masih ingat ini, kita mendiskusikan soal analisis dampak, begitu yang seperti yang disampaikan oleh narasumber yang lain, bahwa dalam hakim memutus sebuah putusan itu ada analisis dampak yang diambil begitu, atau ada yang diperkirakan begitu. Nah, apakah menurut Prof Juanda adanya dissenting opinion ini, meskipun ini adalah minoritas, ini juga merupakan bagian dari meminimalisir dampak dari putusan yang diambil oleh mayoritas hakim MK, Prof Juanda? ya, saya bisa mengatakan salah satunya ya bisa minimal mengobati ya pihak-pihak yang berpikir ingin ya bahwa ini diterima. Paling tidak saya dengar kemarin juga tim hukumnya eh, 001 misalnya, ya kami tidak kalah telak katanya. Tapi yang dianggap oleh 02 itu bahwa hakim eh, tidak berkompeten. Ya, ternyata kompeten, diterima ini kami katanya, permohonan kami. Nah, itu satu dari untuk mengobati rasa kekecewaan atau kekecewaan yang akan timbul misalnya. Kemudian ketika misalnya dia melihat bahwa pemohon 01, 03 atau pendukungnya melihat bahwa ini lebih mendasar lagi yang mereka lakukan komplain atau mengajukan gugatan itu lebih kepada soal-soal kualitatif, ternyata ada yang merespon, hakim merespon ya yang benar bahwa pandangan kalian itu setidaknya hakim ada yang sependapat. Nah, dengan demikian secara minimal secara elit ya tim-tim hukum tuh, tapi kalau di bawah saya kira ini kan tergantung pada elit ya. Makanya elitnya dulu memberi contoh supaya mampu secara logowo menerima putusan ini. Ketika ini bisa diterima secara logowo, maka selanjutnya tentu kita himbau kepada pendukung-pendukung yang ada di bawah yang militan misalnya, melihat ke depan, masa depan Indonesia 5 tahun ke depan, supaya tidak terjadi chaos, tidak terjadi perpecahan bangsa. Mari kita bersama-sama. Nah, paling tidak untuk 5 tahun ini selesai pertarungan pilpres ini. Tapi kalau memang mau siapkan untuk melakukan perubahan atau apa, misalnya 5 tahun ke depan mulai dari sekarang. Nah, memang 5 tahun itu kan lama, tapi bisa juga dianggap cepat sekali ketika ya pilpresnya presiden dan wapresnya mampu menghadirkan yang terbaik, memberikan keadilan, kesejahteraan, kenyamanan bagi seluruh bangsa. Saya kira itu tantangan dan kita challenge kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran ya, dan Oke. tentu seluruh pendukung, seluruh kabinetnya nanti, supaya mereka menjadi kabinet Indonesia, bukan kabinet yang pendukung yang menang saja, tapi
semuanya. Nah, jadi rangkul. Saya kira itu sebagai pandangan saya dari putusan MK ini kemarin. Oke, Prof. Juanda, Guru Besar Hukum Tata Negara, terima kasih sudah berbagi pandangan dan berbagi waktu juga untuk kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih sekali, Prof. Juanda. Kita jumpa di kesempatan lainnya. Makasih. Dan saudara, itu tadi adalah diskusi saya bersama dengan Prof. Juanda, Guru Besar Hukum Tata Negara, terkait dengan apa sih sebetulnya dissenting opinion yang merupakan hal baru di dalam sengketa Pilpres sejak pemilu 2004. Semoga menjawab apa menjadi pertanyaan masyarakat, semoga ini menjadi pencerahan juga bagi masyarakat. Saya Rino Raksa pamit, salam SCTV.